Sebelum mengunjungi Kabupaten Raja Ampat untuk membuka sel Bahari Raja Ampat, Presiden beserta Ibu Ani Bambang Yudhoyono dan rombongan mengunjungi Kabupaten Biak sebelum melanjutkan penerbangan ke Kabupaten Raja Ampat menggunakan pesawat lain. Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama rombongan di Biak disambut meriah oleh warga setempat dengan berbagai tarian adat. Di Bandara Frans Kaisepo Biak, rombongan Presiden disambut sejumlah pejabat teras Provinsi Papua, yakni Gubernur Papua Lukas NMB bersama Nyonya Yulce NMB, Ketua DPRP Papua, Kapolda, Pangdam, Ketua MRP, Pangkopsau II, sejumlah bupati dan wakil bupati Biak, serta pejabat lainnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Frans Kaisepo. Dan dalam rombongan Presiden tersebut juga terdapat sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya, Seskap Dipo Alam, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Sebelum beristirahat sejenak di ruang VVIP Bandara Frans Kaisepo Biak, rombongan Presiden disambut tarian tradisional dan lagu rakyat setempat yang diiringi musik tradisional pula. Disambut dengan begitu antusias dengan tarian dan lagu yang menggugah semangat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono juga nampak ikut bersemangat dengan bertepuk tangan, bahkan mengikuti lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi tersebut. Hal itu merupakan apresiasi tinggi yang diberikan oleh seorang presiden kepada rakyat di Papua yang selama ini telah ikut mendukung dan menyukseskan berbagai program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah ini. Selama di Biak, Presiden melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua dan sejumlah pejabat lain di daerah ini, para bupati, untuk membicarakan berbagai program-program yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua. Pertemuan Gubernur dengan Presiden di Biak tersebut sekaligus untuk membahas mengenai beberapa draft Undang-Undang Otonomi Khusus Plus Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas NMB saat memberikan keterangan kepada para wartawan terkait kunjungan Presiden serta hal-hal yang akan dibicarakan, Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan, kunjungan Presiden kali ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menunjukkan komitmen Presiden kepada pemerintah dan masyarakat di Papua selama 10 tahun kepemimpinan beliau. Berbagai kebijakan strategis yang ditunjukkan kepada dua provinsi di Papua dengan berbagai kebijakan regulasi yang dikeluarkan termasuk kebijakan pro-afirmasi kepada masyarakat asli Papua sangat berarti bagi pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia di Papua. Dengan demikian, pemerintah provinsi bersama masyarakat berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memberikan begitu banyak perhatian lebih kepada provinsi di Papua dan Papua Barat. Dan kunjungan kali ini merupakan kunjungan kehormatan kepada rakyat Papua di akhir masa tugas Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia. Kunjungan Presiden di akhir kepemimpinan di tanah Papua, baik Papua dan Papua Barat, ini menunjukkan bahwa komitmen Presiden 10 tahun terakhir sudah jelas, komitmen yang jelas untuk membangun Papua, dan perhatian beliau dengan berbagai
kebijakan baik program-program strategis yang ditunjukkan kepada pemerintah di provinsi di tanah Papua, 2 provinsi, maupun kebijakan regulasi yang pro kepada afirmasi di Papua itu yang penting. Dan ini kunjungan penghormatan terakhir pada rakyat Papua, dan tentu dengan kunjungan ini kita terakhir menyampaikan terima kasih kepada beliau sebelum dia turun 1 bulan depan, 1 bulan lagi. Kami berterima kasih kepada Presiden SBY selama memimpin Indonesia 10 tahun terakhir. Beliau konsen dan kontinu memperhatikan pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua. Kami menyampaikan terima kasih kepada beliau. Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur juga akan menitipkan pesan kepada Presiden SBY kepada penggantinya agar siapapun yang menjadi presiden di negara Republik Indonesia diharapkan akan tetap concern dan kontinu melanjutkan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan dapat memberikan pesan kepada Presiden terpilih Jokowi agar tetap memperhatikan masyarakat yang ada di Papua. Harapan kita juga kita sampaikan untuk menyampaikan kepada Presiden baru apa yang sudah baik dilakukan oleh beliau di Papua itu bisa dilanjutkan oleh Presiden yang baru, terutama kebijakan afirmasi termasuk pemahaman terhadap Papua ini ada melaksanakan undang-undang otonomi khusus. Itu kita minta untuk diteruskan kepada Presiden baru. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih untuk 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden, banyak kebijakan dalam bentuk perhatian yang serius maupun dalam bentuk regulasi yang sudah dia selama kepemimpinan ini banyak regulasi yang keluarkan untuk kepentingan Papua. Itu juga kita menyampaikan terima kasih. Hal yang penting yang akan disampaikan oleh pemerintah Papua kepada Presiden adalah revisi Undang-Undang Nomor 21 menjadi Undang-Undang Otonomi Plus. Saat ini draft undang-undang tersebut telah dibentuk tim kecil untuk melakukan harmonisasi dengan hasil komparasi di tingkat pusat, di mana sudah ada kesepakatan terhadap draft undang-undang tersebut, namun masih ada 4 hal strategis yang belum bisa diputuskan oleh tim kecil yang terdiri atas tim asistensi Papua maupun kementerian dan lembaga terkait lainnya. 4 hal strategis tersebut akan dibahas pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Presiden dan Gubernur. 4 masalah strategis tersebut yakni masalah MRP, keuangan fiskal daerah, parpol lokal, dan kewenangan khusus di sektor pembangunan kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. MRP itu berdiri kan rohnya kan ya masalah menjaga kesatuan budaya. Itulah sebabnya kita mengajukan untuk MRP 1 berpusat di Papua. Nah ini Papua Barat menginginkan mereka MRP-nya sendiri. Itu yang digantungkan, belum disepakati, sehingga kita akan sampaikan kepada Presiden. Kedua menyangkut keuangan dan fiskal daerah, fiskal. Nah itu ya kita menginginkan DAU 10%, dana infrastruktur 2%. Nah ini ada ruang negosiasi dengan pemerintah pusat. Jadi mereka menginginkan tidak bisa diterima secara utuh konsep kita, tapi harus diputuskan oleh di tingkat di atas, sehingga itu digantungkan. Ketiga dalam partai politik lokal. Itu juga digantungkan karena partai politik lokal kita berpikir proses pengangkatan
ya sebaiknya itu kita masuk dilebur dalam partai politik lokal. Jadi tidak perlu lagi ada pengangkatan. Juga mengakomodir saudara-saudara kita yang selama ini berseberangan dengan kita. Jadi ini wadah partai politik lokal yang bisa diakomodir saudara-saudara kita yang berjuang berseberangan ini, diakomodir dalam ini sehingga aspirasi mereka bisa disalurkan lewat partai politik lokal. Itu harapan kita seperti itu. Tapi itu juga digantungkan, harus dibicarakan lebih di atas. Terus keempat adalah kewenangan khusus di sektor pembangunan seperti sektor kehutanan dan energi dan sumber daya mineral. Itu kan banyak yang kewenangan juga diambil oleh pusat. Jadi kita menginginkan ada win-win solution di situ, kewenangan provinsi mana, kewenangan pusat mana. Di Biak, Presiden bersama rombongan menghadiri jamuan makan malam yang merupakan ajang pemerintah Papua dan masyarakat untuk menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena selama 10 tahun kepemimpinannya telah mengeluarkan berbagai kebijakan khusus bagi masyarakat di Papua. Jamuan makan malam tersebut dihadiri seluruh bupati dan wakil bupati se-Papua dan para petinggi lainnya di daerah ini. Gubernur Lukas NMB yang mendampingi Presiden selama kunjungan 4 hari di daerah ini juga menyampaikan berbagai permasalahan yang mendera sejumlah pejabat daerah di tingkat bupati dan beberapa diantaranya sedang diincar oleh aparat penegak hukum karena ditengarai atau patut diduga melakukan pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan keuangan daerah. Kepada para bupati, Gubernur mengingatkan agar tidak perlu khawatir atau takut karena jika pengelolaan keuangan dan pembangunan dilakukan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan tata pengelolaan keuangan, maka tidak perlu ada yang ditakutkan. Karena bagaimanapun pembangunan dan pelayanan kepada publik harus tetap berlangsung dan harus tetap maksimal. Ya, kita menyampaikan pada para bupati di tanah Papua, pertama hati-hati pengelolaan keuangan dan pembangunan. Kita ikuti semua prosedur yang benar, prosedur sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan. Kedua, kita minta juga pada para bupati, kita tidak usah takut dengan situasi ini. Pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tetap jalan. Jangan kita dengan pemberitaan itu, pemerintah tidak bisa berinovasi, berkreasi, tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya tidak maksimal menjalankan tugas pemerintahan. Jadi jangan kita terpengaruh dengan pemerintahan yang setiap hari kita dengar bupati ini ditahan, bupati ini ini membuat terjadi bisa menjadi kevakuman pemerintahan dan pemerintahan hampir tidak bisa jalan. Jadi itu kita harap tidak usah kita takut dengan itu sejauh kita bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Menurut Gubernur Papua Lukas NMB, Papua memang harus dibedakan dengan masyarakat lainnya di Indonesia karena masyarakat masih sangat tergantung kepada pemimpinnya. Selain itu, pemahaman terhadap regulasi juga belum dapat dipahami dengan baik, apalagi terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Gubernur berpesan kepada para bupati agar dalam melakukan pembangunan dan pelayanan publik, laksanakan sesuai aturan dan tata kelola pemerintahan dan keuangan. Jika sudah dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang ada, maka bupati tidak perlu takut karena tugas-tugas pemerintahan harus tetap berlangsung. Di Papua ini kan beda dengan daerah lain. Papua harus dibedakan dengan daerah lain. Ini yang selalu kita bersuarakan di pusat. Ya, pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan ini harus jalan. Kalau tidak jalan, ya ini tidak bisa. Ini kecuali di sini model di daerah lain ya oke, tapi di sini beda. Jadi masyarakatnya ketergantungan juga, terus pengetahuan tentang regulasi banyak yang tidak bisa memahami, sehingga
kehadiran pemerintah itu kan mereka terjemahkan secara sempit, itu untuk melayani dalam pengertian yang sempit mereka terjemahkan. Jadi kadang ini yang kita terbentur dengan kondisi sosial masyarakat di Papua dengan regulasi pusat. Jadi ya saya bilang kan ya orang Papua ya saya pikir dengan hidup yang homogen, hidup yang bersama, ini budaya membuat ketergantungan pada penguasa, ketergantungan pada orang yang lebih dihormati itu akan semakin tinggi, sehingga ini juga terpengaruh. Oleh karena itu kepada kita semua aparat pemerintahan yang ada di Papua, yang penting kita melaksanakan pertama melaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan ini baik, saya pikir tidak ada masalah, dan kita tidak boleh ketakutan dengan situasi ini lalu pemerintahan mandek dan tidak bisa berjalan. Pemerintah tidak berinovasi, berkreasi sesuai dengan undang-undang, kita tetap melayani, membangun dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara rutin tetap jalan. Jangan kita ketakutan dengan itu. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono selama 4 hari di Papua dan Papua Barat tentunya memberikan semangat dan tekad bagi pemerintah dan masyarakat di 2 provinsi paling timur Indonesia ini untuk terus menggelorakan semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Semangat untuk terus maju, berkarya, membangun diri dan masyarakat menyongsong peradaban globalisasi yang saat ini terus bergulir mengejar waktu. Dan saudara tahu, tiap tahun ada dana khusus untuk Papua dan Papua Barat di bidang pembangunan infrastruktur. Contohnya, tahun depan kita alokasikan 2,5 triliun rupiah. Khusus Papua dan Papua Barat dan Aceh juga ada dana otonomi khusus. Tahun depan jumlahnya untuk Papua dan Papua Barat 7 triliun. Di luar anggaran yang sudah ada, kita ingin benar-benar Papua dan Papua Barat dari tahun ke tahun dengan alokasi anggaran yang kita lebihkan bisa mempercepat pembangunannya. Ini sesuatu yang menjadi kebijakan pemerintah dan prioritas yang pemerintah jalankan. Saya berharap mari kita sukseskan bersama. Saya akan menyampaikan kepada Presiden yang akan datang, kalau ini bisa dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan oleh beliau, maka kemajuan tanah Papua akan bisa datang lebih cepat lagi. Papua juga memiliki kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya lautan, kekuatan sumber daya energi, dan juga kekuatan kepariwisataan. Contohnya, hari ini kita laksanakan sale di Raja Ampat ini agar di masa depan kekuatan pariwisata, kekuatan maritim tumbuh lebih pesat lagi. Kalau semua bergerak di tanah Papua ini, semua potensi kita gerakkan dengan strategi dan kebijakan pembangunan yang baik, dengan manajemen dan kepemimpinan yang baik, dengan bantuan dari masyarakat luas, utamanya para pemuka adat dan pemuka agama, yakin kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, tanah Papua akan bergerak menuju wilayah yang makin maju dan makmur. Sejumlah agenda telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama di Papua dan Papua Barat, di antaranya membuka sel Bahari Raja Ampat dan meresmikan tugu peringatan masuknya Injil di Papua, yakni di Pulau Mansinam.
serta melakukan pertemuan dengan gubernur dan jajaran pemerintahan di Provinsi Papua. Menjauh di sana di ujung dunia, aku datang membawa harapan bersama kawanku, umat hamba Tuhan, bersatu untuk kelestarian alam. Bumi kita ini taman kehidupan, hutan dan lautan di relung langit biru. Mari kita bersama cegah kerusakan, bersatulah wahai bangsa sedunia. Bersatu, bersatulah kawan, bersatu dunia untuk bumi kita. Lakukan, mari kita lakukan, bergandengan tangan untuk menjaganya. Tegadahkan tangan, mohon pada Tuhan, selamatkanlah anak cucu semua. Bersatu, bersatulah kawan, bersatu dunia untuk bumi kita. Oh, lakukan, mari kita lakukan, bergandengan tangan untuk menjaganya. Oh, bersatu, oh, bersatulah kawan, bersatu dunia untuk bumi kita. Yeah, lakukan, oh, mari kita lakukan, bergandengan tangan untuk menjaganya. Tegadahkan tangan, mohon pada Tuhan, selamatkanlah anak cucu semua. Apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun perjalanannya memimpin bangsa Indonesia dengan berbagai program-program afirmasi bagi masyarakat Papua memang hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh pemimpin Indonesia lainnya. Karena Papua yang saat ini sedang giat-giatnya membangun mengejar ketertinggalannya, masyarakat Papua harus mampu dan tegar menghadapi masa depan yang lebih baik.